Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur kembali hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Renungkan. Kita buka bersama di dalam Yunus 2 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Yunus 2 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat kisah Nabi Yunus di dalam pasal yang pertama, setelah kita memperhatikan bagaimana pengalaman apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, ya, ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, ya, ibarat seperti sebuah kondisi di mana di dalam maut tidak ada jalan keluar, di dalam kegelapan. Justru di dalam keadaan seperti itulah lahirlah doa dan pertobatan serta ucapan syukur dari Nabi Yunus ini. Nah, kita bisa melihat dari judul perikop yang ada dalam ayat pokok kita, yaitu doa ucapan syukur Yunus. Dari doanya ini Yunus menunjukkan penyesalan, kesadaran dan kesediaan dirinya menerima akibat dari ketidaktaatannya. Dan juga pengakuan bahwa apa yang Tuhan lakukan atas dirinya adalah tindakan yang adil. Dan di dalam situasi yang sangat penuh dengan tekanan ini, seperti tidak ada kehidupan di dalam perut ikan, penuh dengan kegelapan. Nabi Yunus sadar, dia bukannya marah atau kecewa bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi Nabi Yunus sadar akan apa yang dia sudah perbuat terhadap Tuhan. Apa yang harus Nabi Yunus hadapi saat itu menjadi bahan perenungan atau menjadi sesuatu yang direnungkan oleh Nabi Yunus dalam kehidupannya. Inilah yang membuat Nabi Yunus mencari Tuhan di dalam doa. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang keempat, ya, dan juga ayat yang ke-7 dalam ayat pokok kita tadi. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nabi Yunus percaya bahwa Allah yang akan melepaskan dia dari segala tekanan yang ada. Dan Yunus mengimani bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, ucapan dari Nabi Yunus, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Begitupun juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita seperti sedang berada di dalam sebuah tekanan, pergumulan yang berat, kesusahan, ada hal-hal yang harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merenungkan hal-hal ini, itu bisa menjadi kekuatan, bahkan penghiburan bagi kita di masa kesesakan kita sekalipun. Renungkan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu dengan baik-baik atau dalam-dalam. Dan setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, maka akan selalu diingat, dilakukan dan disadari selalu dalam kehidupan setiap hari. Nah, dari doa Nabi Yunus ini, mari kita akan sama-sama melihat dalam keadaan yang tertekan, dalam pergumulan, dalam kesusahan hidup, harus ada hal-hal yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi pengharapan bagi kehidupan kita dalam masa kesesakan kita. Yang pertama, yaitu mari kita merenungkan selalu dalam kehidupan kita, siapa yang sanggup menolong kehidupan kita. Siapa yang selalu menolong kehidupan kita. Dan yang bisa selalu menolong kehidupan kita tentunya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai ke keturunan-keturunan kita. Kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam kehidupan kita, selama kita masih ada di muka bumi, sumber pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Harta, tahta, jabatan, ya, serta hal-hal duniawi yang lain, ya, meskipun dalam jumlah yang banyak atau dengan harga yang mahal sekalipun, tidak dapat menolong kita. Tidak dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun, orang yang sangat kita percayai sekalipun, tidak bisa memberikan jaminan pertolongan bagi kehidupan kita. Dalam segala keadaan, pribadi yang harus selalu kita utamakan
dan menjadi tempat kita mengadu, tempat kita berseru, tempat kita memohon pertolongan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Karena sumber pertolongan hanya berasal daripada Dia. Kita melihat kembali di dalam kisah yang sudah pernah kita bahas di dalam 2 Tawarik 14 ayat 11. 2 Tawarik 14 ayat 11 di sana kita melihat kisah dari Raja Asa yang ketika harus menghadapi peperangan, dia mencari pertolongan pertama kali kepada Tuhan. Karena ia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Karena hanya kepada Tuhan dia bersandar. Oleh sebab itu pertama kali yang dia cari adalah Tuhan. Kiranya ini pun yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Renungkan selalu, ingat selalu dalam kehidupan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam masa kesesakan, dalam tekanan hidup, cari Tuhan. Jangan justru kita lari daripada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yunus ini, dia lari dari panggilan Tuhan. Dan di dalam kesesakannya, dia mengakui kesalahannya dan dia kembali kepada Bapa. Dia tidak terus-terusan lari daripada Tuhan, tapi dia kembali kepada Tuhan. Mengakui setiap perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan. Kemudian hal kedua yang harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita. Jika kita melihat di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kemudian di dalam ayat yang kedua dari Mazmur 103 ini, Daud berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari ayat ini kita bisa melihat contoh-contoh hal-hal yang merupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Dan tentunya pertolongan Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah pengorbanannya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita daripada maut. Seperti Yunus yang terkubur dalam kesusahan, ya, seperti saat ia berada di dalam perut ikan. Karena ketidaktaatannya, kita pun terkubur, kita pun juga seperti terkubur oleh dosa-dosa dan juga pergumulan hidup kita. Tetapi ada tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang menarik kehidupan kita, yang mengangkat kita keluar dari kesusahan kita, dari dosa-dosa kita. Ini adalah bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jika Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita dari dosa ataupun dari maut, maka Tuhan Yesus pun sanggup menolong kita dari segala pergumulan-pergumulan kita. Di dalam segala keadaan-keadaan yang kita hadapi. Ya, dan juga apapun kebutuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita. Baik di saat kita sakit, di saat kita mengalami kesusahan, tekanan hidup, kesedihan, bahkan kekurangan dan lain sebagainya. Ya, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Terkadang pertolongan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ini membuktikan kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang kita sembah. Ia bisa melakukan banyak hal, banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan terkadang cara Tuhan menolong kita bisa membuat kita terpesona karena kedahsyatannya, karena keajaibannya. Oleh sebab itu mari kita merenungkan hal ini, bagaimana Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita mengalami tekanan hidup, pergumulan, janganlah kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Saya tidak mungkin menghadapi pergumulan ini. Pergumulan ini sangat berat. Tetapi marilah kita mau renungkan bahwa ada begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan siap menolong setiap kehidupan kita. Kemudian hal selanjutnya yang harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Baik di dalam kesusahan dan tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Yaitu mengapa Tuhan menolong kehidupan kita.
Manusia seringkali menunjukkan kehidupan yang benar atau mencari Tuhan hanya untuk alasan tertentu, seperti memohon berkat ataupun pertolongan saat mengalami pergumulan saja. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita sadari. Ketika Tuhan menolong kita, Dia tidak akan pernah menolong kita karena terpaksa. Tuhan selalu menolong kita karena Dia mengasihi kita. Dia tulus mencintai setiap kehidupan kita. Dia memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau ubah kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mencari Tuhan ketika kita mengalami pergumulan saja. Ataupun mencari Tuhan karena kita menginginkan sesuatu saja. Tapi kita datang kepada Tuhan karena Dia benar-benar sumber pertolongan. Karena kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan pun menolong kita karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kehidupan kita. Ada kalanya kita memang menghadapi masa-masa yang sukar, namun ingatlah bahwa meskipun kita mengalami masa-masa yang sukar, ataupun meskipun masa-masa yang sukar itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, entah itu untuk menguji iman kita, ataupun untuk menegur kita karena kesalahan kita. Tapi kita harus ingat bahwa di masa-masa yang sukar yang kita alami pun, tetap Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan bagi kehidupan kita. Tuhan jugalah yang karena kasih-Nya akan memberikan pertolongannya bagi kehidupan kita. Inilah hal-hal yang harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dari hal-hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Dan membuat kita tidak akan menjadi pribadi yang khawatir, tidak perlu takut di dalam masa kesesakan yang kita alami. Karena ada pribadi Allah yang akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Dan ini pun akan membuat kehidupan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan, selalu lari kepada Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan di dalam masa-masa sukar yang kita alami. Dan akhirnya dari kisah Yunus ini, karena kesadaran dan pertobatannya Yunus melalui doanya ini, Allah mendengarnya dan mengampuni Yunus. Kemudian dengan kuasa Tuhan, ikan besar yang menelan Yunus tadi justru menjadi kendaraan atau menjadi alat transportasi bagi Yunus untuk bisa sampai ke daratan. Di dalam ayat yang ke-10 seperti dari ayat pokok kita di Yunus 2 ini. Disitulah Allah melepaskan Yunus. Allah memberikan keselamatan kepada Yunus. Dan pada akhirnya tidak ada lagi alasan bagi Yunus untuk memungkiri panggilan Tuhan dan melanggar perintah Allah. Kehendak Allah dan perintah Allah adalah jelas, wajib dan harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Jangan sampai kita menerima teguran Tuhan terlebih dahulu baru kita mau taat kepada Tuhan. Ini juga menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita. Mari sebagai umat-umat Tuhan, kiranya kita selalu merenungkan 3 hal ini dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan bisa dengan berbagai macam cara dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menolong setiap kehidupan kita karena Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Dalam masa kesesakan kita, mari kita mau selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Bagaimana Dia telah menyatakan pertolongannya dan Dia akan terus menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia mencurahkan pertolongan-pertolongan yang ajaib bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Sehingga Engkau yang akan selalu bersedia menolong setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Yang mengutamakan Engkau, yang selalu berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Supaya kehidupan mereka semakin setia kepada Engkau, sungguh-sungguh berharap dan senantiasa menguatkan iman, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kiranya ini yang juga selalu menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Selalu ingat dalam
yang selalu kami ingat dalam kehidupan kami dan kami lakukan untuk kami senantiasa taat kepada Tuhan, mengingat setiap titah-titah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.